Eh, Rekan-rekan sekalian, ada satu momentum dalam sejarah Nabi yang boleh dikata mirip dengan apa yang diutarakan oleh Kang Oki tadi, bahwa ketika terjadi perubahan kondisi, kita tuh harus menjadikan kondisi yang real saat ini itu sebagai kondisi normal. Kita tidak boleh hanya dalam masa lalu dan mengatakan dulu, kemarin, saya kemarin, tapi kita harus selalu berkata saya hari ini. Ketika Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, kota Makkah itu, penduduk Makkah Quraisy itu tinggal di Makkah, itu mereka adalah profesinya sebagai para pedagang. Sampai Allah ceritakan dalam Al-Quran, dari ila fi Quraisy ila fi milatashida. Mereka itu perdagangannya di musim panas pergi ke satu negeri, ke musim dingin pergi ke negeri yang lain. Ketika hijrah ke Madinah, Madinah itu negeri agraris, pertanian. Tentu ini sudah terjadi perbedaan yang sangat ekstrim ya, dari orang yang basicnya pedagang ke negeri pertanian. Sedangkan perdagangan di kota Madinah itu dikuasai oleh orang Yahudi. Ansor yang partnernya Muhajirin, mereka rata-rata petani. Sehingga orang Muhajirin seakan-akan kehilangan skill mereka, kehilangan partner, modal sudah habis, ditinggal di Mekah. Ya. Kemudian partnernya pun ternyata punyanya cangkul. Tidak ada lagi mereka bisa memberi modal, karena rata-rata petani dimanapun dalam sejarah itu, hasil panen tahun ini dimakan, dimanfaatkan untuk kemudian bisa bertanam lagi di tahun depan, itu saja. Sehingga itu klasik. Nah, Nabi SAW menghadapi fakta ini, sadar bahwa ini adalah sebuah ancaman. Muhajirin harus bisa adaptasi dengan kondisi, tidak boleh hanya dalam masa lalu. Karena itu dalam Islam mengatakan andai itu sesuatu yang tercela. Kalau andai itu sesuatu tercela, kita harus realistis. Hari ini seperti ini, maka saya harus bisa adaptasi. Makanya Nabi SAW bermusyawarah. Semula orang-orang Ansor menawarkan agar hartanya dibagi dua. Separuh untuk orang Ansor, separuh untuk orang Muhajirin. Saya yakin kisah ini sudah sering didengar ya. Nah, Ansor dan Nabi secara khusus menolak ide itu. Karena membagi aset milik orang Ansor menjadi dua, ladang menjadi dua, separuh untuk Muhajirin, separuh untuk Ansor, itu hanya melipat gandakan derita, melipat gandakan problem. Kenapa? Karena hasil panennya tidak berlimpah, sedangkan ketika dibagi dua, yang terjadi justru penyusutan. Orang-orang Muhajirin tidak punya skill bertani. Ketika ladang dikelola oleh orang yang tidak bisa bertani, oleh para pedagang yang tidak punya basic pertanian, apa yang akan terjadi? Hancur, rusak ladangnya. Justru akan terjadi apa? Krisis yang berlipat ganda. Maka Nabi SAW memberikan satu instruksi kepada orang-orang Ansar. Takfunal mu'nah wa nusyirikukum bithamrah, kata Nabi. Kalau gitu, orang-orang Muhajirin harus bekerja menjadi kuli, menjadi karyawannya Ansar ketika musim panen bagi hasil. Di sini ada poin penting yang ingin saya garis bawahi, bahwa di musim semacam ini, di masa transisi perpindahan dari satu negeri ke negeri lain atau satu kondisi ke kondisi lain, kita itu harus memiliki atau belajar skill baru untuk bisa adaptasi dengan kondisi real. Jangan terus hanya dalam saya itu pedagang, saya pedagang. Tidak. Ya, real sekarang seperti ini di negeri agraris apa? Ya, belajar pertanian. Ketika mereka sudah bisa bertani, punya modal, Nabi tidak minta modal kepada Ansor, padahal bisa. Tolong deh kasih modal sedikit, berapa kilo untuk dijual, bisa. Tapi tidak dilakukan itu. Atau mungkin tadi tawaran separuh ladang dijual untuk kemudian modal dagang, tidak. Tapi Nabi lebih memilih untuk apa? Membekali Muhajirin dengan skill baru. Untuk bisa adaptasi dengan negeri yang baru. Nah, ini penting untuk kawan-kawan, sehingga kita tidak hanya dalam mengatakan kemarin, ya, masa lalu yang tidak akan pernah bisa kembali, tapi kita real hari ini, perdagangan lebih pada bertumbuh pada online, ya bagaimana kita adaptasi. Di saat kita lagi tidak bisa lagi bertumpu pada misalnya kita sebagai karyawan dirumahkan, tidak bisa lagi mengandalkan salary yang dapat dari lembaganya, ya bagaimana kita adaptasi? Apa skill yang bisa kita gali pada hari ini untuk kita manfaatkan?